Kerja keras pemerintah untuk menarik investasi asing, Hmm, khususnya para produsen mobil listrik nih, tidak sia-sia, brother. hmm, Setelah ya. Wuling dan Hyundai, kini ada dua brand baru yang akan segera Oh. masuk untuk membangun pabrik di Indonesia. Yang pertama, brand tersebut Guys, sebenarnya terus terang saya bilang Indonesia tidak perlukan Tesla untuk bangunkan pabrik mobil listrik di Indonesia, guys. Kerana dikabarkan dua brand baru siap mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia setelah Wuling dan Hyundai. Dan dikatakan brand asal China ini, guys, hebatnya telah iaitu mengukir prestasi signifikan dalam produksi dan penjualan mobil listrik sejak 2014 lagi, guys. So guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel itu Info Awi Bisana dan klik tombol loncengnya sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Info Awi Bisana. Dan di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. semuanya, setelah Wuling dan Hyundai, sepertinya akan segera ada lagi nih brand baru yang akan segera membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Ada brand Tak baru lagi, guys. tanggung-tanggung, bahkan ada dua brand sekaligus. Dua Lebih brand gilanya sekaligus. lagi nih, salah satu brand tersebut sudah survei lokasi guna menentukan lokasi pabrik Sudah yang survei segera lokasi. dimulai di tahun depan. Merek apakah itu? Tanpa banyak bacor, yuk simak video ini bareng-bareng. Yuk, bareng-bareng. Kerja keras pemerintah untuk menarik investasi asing, khususnya para produsen mobil listrik nih, tidak sia-sia, brother. Setelah Ya. Wuling dan Hyundai, kini ada dua brand baru yang akan segera masuk untuk membangun pabrik di Indonesia. Yang pertama, brand tersebut bernama Neta. Brand asal Neta. Cina ini, meski asing di telinga jagat 62, namun sebetulnya Neta masuk ke jajaran Ya, top Neta. brand di Cina Sebentar, saya pun bukan saja asing di telinga plus 62, tetapi asing juga di telinga saya. Saya pun baru pertama kali juga dengar brand Neta, ya. Tidak tahulah kalau di Indonesia sudah ada brand ini di kota yang mobil-mobilnya. Tapi rasanya di Malaysia saya tidak pernah lagi lihat ada brand Neta ni, ya. Tapi ini mobil listrik, ya. Neta brand. Okey, kita lanjut. berdasarkan Bagaimana? penjualannya. Neta yang mulai masuk pasar Cantik otomotif mobilnya. sejak 2014 yang lalu di bawah naungan Hozon Auto Manufacturing di Oh, Cina, kini itu. bertransformasi menjadi brand dengan pencapaian yang luar biasa, yang Oh, mengenalkan produknya pertama kali ke publik di tahun 2018. oh Di macam tu, akhir ya. 2019, jenama asal Cina ini berhasil mencatatkan angka Ui, produksi hingga 10.000 unit. 10.000. Melanjutkan misi 2019 sudah 10,000 jualan mobil listrik dia, guys. Berarti China ini, guys, sudah lama ya menggunakan mobil listrik. Saya pernah dengar daripada seseorang, dia pergi ke China, guys. Dia pergi ke China, susah untuk berjumpa dengan SPBU. Betul lah. Itu tempat petrol pump, tempat kita isi petrol tu, ya. Kebanyakan dia jumpa tempat cas mobil listrik. Oh, di China sudah lama ya mobil listrik ni, ya. Kita di sini baru-baru saja setahun dua ini sudah baru mula famous lah mobil listrik tu, ya guys, ya. menciptakan produk berkualitas terbaik dengan riset yang mendalam mengenai kebutuhan konsumen di pasar otomotif di Cina. Neta telah 2019 meluncurkan sudah setidaknya ada. ada 5 model dan berhasil mencatatkan angka penjualan hingga 150.000 unit Oh, di tahun 2022. Dengan 2022 150,000 unit, guys. Banyak ya. meraih catatan yang positif tersebut, membawa Neta menjadi nomor 1 startup otomotif dan nomor begitu saja 9 kuncinya. diantaranya pemain kendaraan listrik di Cina. Produsen otomotif asal Cina ini, setelah sukses di negaranya, Neta resmi menancapkan bendera di industri otomotif di tanah air, yaitu Indonesia, melalui ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Dia 2023. mau buka di Neta Indonesia, membawa guys. 3 Neta. line-up seperti Neta S sebagai Oh, mobil sport, cantiknya Neta Neta U S ni. sebagai SUV dengan jarak tempuh baterai yang lebih Cantik jauh, SUV-nya. serta Neta V sebagai kendaraan modern dengan teknologi kelas atas untuk Oh, kaum ini muda MPV di dia, ya. Indonesia. Cantik ya. Neta Auto Indonesia sebagai perwakilan merek otomotif Cina, Neta menggandeng perusahaan lokal yaitu PT Handal Indonesia Motor atau HIM Oh, PT untuk Handal membangun ya, pabrik kerjasama. mobil listriknya di Indonesia. PT Neta Auto Indonesia secara resmi mengumumkan kerjasama dengan PT Handal Indonesia Motor sebagai Pakai mitra robot semua, lokalnya. guys, ni. Lihat. Kerjasama ini sudah dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani keduanya pada 26 Juli 2023.
Produksi dinyatakan bakal dimulai pada kuartal kedua yaitu 2024 atau sekitar April hingga Pabriknya Juni robot saja yang bekerja ya. 2024. Kemungkinan besar mobil Neta yang bakal diproduksi di Indonesia yakni Neta U. Mobil Neta Neta U U, ini eh? masuk ke dalam mobil listrik Cantik dengan mobil konsep Neta U ni. crossover. Neta U terdiri dari dua varian. Yang pertama Neta U tipe standar memiliki tenaga 120 kW dan baterai 55 kWh. Jarak tempuh yang bisa dihasilkan dengan spesifikasi mesin ini adalah 500 km. Dan yang kedua masuk dalam varian tertinggi mobil 500 Neta U kilometer, dengan sekali jalan. bekal tenaga 170 kW dan baterai 82 kWh. Jarak tempuh maksimal yang bisa dihasilkan adalah sekitar 610 km. 10 km per Tipe jam, selanjutnya yaitu tipe V. Mobil listrik Neta V merupakan varian electronic vehicle yang spesifikasinya berada di bawah Neta U. Neta V Dahsyat, menggunakan ya. baterai sekitar 40,7 kWh dan memiliki tenaga 70 kW. Dengan mesin ini Neta V mampu menempuh jarak tempuh sekitar 384 km. Kemudian jauh juga varian perjalanannya. tertinggi yaitu Neta S. Ini adalah mobil listrik dengan bentuk sedan yang Neta didesain S. memiliki pintu Neta unik, S. yakni bergaya pintu gunting ala mobil sport pintu gunting. Lamborghini. Naik begini. Mobil Neta S dibekali dengan spek Pintu baterai gunting. lithium-ion Tenari 43,88 kWh atau sekitar 43,88 kWh. Canggih mobilnya. Dengan bekal motor listrik bertenaga 170 kW, mobil listrik Neta S sanggup menempuh jarak hingga 1160 km. Gimana? jauh Keren lagi. gak tuh? Brand yang Keren, kedua guys. yang bakal memproduksi produknya di Indonesia di tahun 2024 yakni pabrikan asal Jepang. Oh, Jepang. Pada 5 hingga 7 Juni 2023, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang melakukan kunjungan kerja ke Jepang guna melakukan pertemuan dengan pabrik otomotif. Salah duanya nih adalah Mazda Motor Corporation dan Mitsubishi Truck and Bus Corporation. Pertemuan itu tak sia-sia. Salah satunya pun tertarik untuk berinvestasi di Indonesia yakni Mazda. Meski PT Eurocas Motor Indonesia sebagai distributor Mazda di tanah air, hingga saat ini secara resmi belum memiliki line up untuk kendaraan listrik di Indonesia, namun Managing Direktur PT EMI mengatakan jika pihaknya sudah siap untuk membangun pabrik di Indonesia dalam waktu dekat, bahkan sudah melakukan survei lokasi. Sejatinya pabrik Mazda di Indonesia ditujukan untuk produksi kendaraan konvensional, namun seiring berjalannya Semua robot waktu yang dan buat mulai kerja. berkembangnya keberadaan kendaraan listrik di pasar nasional, membuat jenama negeri tengok, matahari robot terbit semua ini buat juga kerja. memiliki rencana untuk membuat kendaraan ramah lingkungan tersebut secara lokal. Ya. Pemerintah mendorong Mazda untuk mempertimbangkan produk Mazda MX-30 sebagai salah satu line up yang diproduksi di Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai basis produksi Cantik buat mobil. konsumen di Asia Tenggara dan Australia. MX-30 merupakan crossover medium yang dirancang berbasis mobil bensin CX-30. Diketahui Mazda Indonesia sendiri saat ini sudah menjual CX-30 di Indonesia sendiri. Ya. MX-30 bukan cuma mobil listrik, Mazda juga membekali mobil ini dengan pilihan penggerak lainnya, yaitu plug-in hybrid dan mild hybrid. Mobil yang sekarang cuma diproduksi di pabrik Mazda di Hiroshima, Jepang ini adalah mobil perdana yang diproduksi massal perusahaan. Desain MX-30 adalah SUV 5 pintu. Bagian menariknya yakni pintu belakang mobil didesain terbuka terbalik mirip mobil sport RX-8. Dibuka Sasis terbalik yang ya. digunakan adalah e-Skyactiv dengan motor listrik bertenaga 140 HP dan torsi sekitar 264 Nm yang juga didukung baterai 35,5 kWh. Varian mobil listrik MX-3000 sudah diproduksi sejak Mei 2020. Meski Baju tu buat demikian, kerja, guys. Managing Executive Officer Mazda Motor Corporation, dia pasang cermin pun Hironoki Tanaka pantas, ya. mengatakan di dalam keterangan resmi Kemenprin bahwa perwakilannya sedang mempertimbangkan untuk menentukan model mana yang akan diproduksi lokal di pabrik baru. Nah, gimana tuh? Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya para produsen mobil listrik itu sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Ya. Namun kembali lagi ke pemerintah dan para produsen mobil listrik. Jika mereka keberatan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, contohnya nih transfer of technology,
atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, ya tentunya mereka akan keberatan. Contohnya seperti kemarin lah Tesla. Tapi ya nggak usah lah, kita nggak perlu-perlu amat kok. Indonesia sudah ada Wuling, sudah ada Hyundai, Ya. sebentar lagi sudah ada Neta dan Mazda. Apalagi Ya. kabar terbaru nih, BYD juga Banyak, akan ya. membangun pabrik di Indonesia. Sepertinya Banyak, nih, ya. kalau Tesla tidak mau berinvestasi di Indonesia nih, jangan berharap mobilnya bisa laku di Indonesia, teman-teman. Ya, Iya. seperti kita ketahui, dengan perbandingan sama-sama pabriknya di luar Indonesia, Tesla aja sudah kalah saing. Apalagi saingannya membuat pabrik di Indonesia. Tentu, pastinya nanti kalah harga, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Okey guys, seperti yang semua kita sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, iaitu dikabarkan setelah Wuling dan Hyundai ternyata muncul brand baru guys yang akan mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia. Dan bukan satu brand saja ya, bahkan ada 2 brand sekaligus yang berencana membangunkan pabrik di tanah air Indonesia. Dan salah satunya adalah brand bernama Neta asal China dan dikabarkan telah survey lokasi untuk pabrik yang akan dimulai tahun hadapan. Dan apa yang kita lihat guys, iaitu upaya pemerintah dalam menarik investasi iaitu asing untuk mobil listrik tampaknya sudah sangat berhasil ya. Dengan hadirnya brand-brand baru ini, kita lihat Neta yang awalnya mula berjualan di China sejak tahun 2014 lagi guys, sangat lama ya, dan telah mencatatkan prestasi mengesankan dengan angka produksi dan penjualan yang sangat tinggi. Dan dikatakan juga guys, brand ini sekarang juga resmi hadir di Indonesia melalui Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023. Memang mantap Jos. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja menjumpai Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Maafkan saya guys. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.